Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya dalam bahasan pneumatik dan hidrolik. Kali ini video yang kedua. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari fluida ada dua macam, yaitu fluida yang mampu tekan atau kompresibel, dan kemudian ada juga yang tidak mampu tekan atau unkompresibel. Sebagai contohnya, yang mampu tekan itu adalah udara, gas, dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak mampu tekan, air, minyak, dan lain sebagainya. Nah, alat yang menggunakan fluida bertekanan yang menggunakan udara atau yang mampu tekan, ini disebut pneumatik. Sedangkan alat yang menggunakan yang tidak mampu tekan, menggunakan minyak, menggunakan air, itu dinamakan hidrolik. Oke, yang lalu kita sudah membahas tentang contoh-contoh hidrolik. Bagaimana di sini ada pompanya, kemudian ada relief valve dan sebagainya. Kita membahas pompanya, macam-macam pompanya, pompa roda gigi dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas pneumatik. Sifat udara ini apabila ditekan, maka dia akan mengecil, lain dengan cairan, lain dengan minyak. Kalau ditekan sekuat apapun dia tidak akan mengecil. Tapi udara lain, kalau ditekan maka volumenya mengecil. Akan tetapi tekanannya naik. Kalau dilebarkan, maka tekanannya turun. Inilah sifat udara. Maka dirumuskan P kali V adalah konstan. Maksudnya di sini tekanan ketika di sini dikalikan volume di sini akan sama dengan tekanan di sini dikalikan volume di sini. Oke. Jadi bisa ditekan. Oke, nanti ini sangat berguna sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena sifatnya yang mampu ditekan, maka instalasinya juga lain. Nah, kita lihat di sini kelebihan daripada udara, dia mampu disimpan dulu. Sehingga kalau sudah tekanannya tinggi, mesin bisa dimatikan, kompresor bisa dimatikan. Lain dengan fluida cair, lain dengan hidrolik. Hidrolik tidak bisa, tekanannya tinggi, begitu mesin dimatikan, dipakai sebentar langsung berhenti. Kalau ini enggak. Akan tetapi, karena udara punya sifat-sifat, yaitu apabila ditekan, dia itu mengeluarkan energi, maka terjadi panas dan dingin. Nah, terus yang diambil dari udara mungkin ada debu, ada uap air dan lain sebagainya. Maka perlu di sini ada penanganan-penanganan yang lebih rumit daripada minyak. Nah, kita lihat di sini ada chiller aspirator ya. Yang sini airnya akan dipisahkan di sini. Setelah dipompa, nah, ada uap air yang di udara, karena ditekan maka uap airnya akan jadi air. Nah, akhirnya nantinya udara di sini akan bercampur dengan air kalau tidak dikeluarkan. Makanya airnya dikeluarkan. Oke, tekanannya harus dipantau. Kemudian pengatur kelembapan di sini harus ada. Kemudian lagi di sini ada namanya FRL. Ada filter, di sini air dan debunya bisa dikeluarkan. Kemudian regulator, pengatur tekanan, dan ada lubrikator. Oke. Kemudian ke peralatan kontrol yaitu katup-katupnya. Kita akan banyak membahas katup-katup di sini, valve di sini, baru kemudian ke silinder atau aktuator. Oke, inilah instalasi standar pneumatik. Kadang tidak semuanya ada, ya, kadang-kadang ininya nggak ada.
langsung dimasukkan, ya bisa. Kadang ininya juga nggak ada, karena di sini sudah dikeluarkan. Oke lah, kita bahas satu persatu. Ke arah motor di sini, kalau fluida cair namanya pompa, kalau di sini namanya kompresor. Kenapa kompresor? Untuk mengkompres, tekanannya ditinggikan. Nah, lain dengan pompa. Kalau pompa untuk cair, kalau kompresor untuk udara atau gas. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalian tentu sudah banyak lihat ini di pinggir-pinggir jalan, di tambal ban dan lain sebagainya, orang menggunakan kompresor. Untuk apa? Untuk mengisi ban, mengisi udara di ban. Nah, di sini ada pakai piston, piston yang digerakkan oleh motor listrik di sini. Motor listrik bergerak, menggerakkan piston, ya, pistonnya naik turun, sehingga ketika turun dia mengambil udara lewat saringan udara di sini. Harus ada pembersih udara dulu, supaya debu-debu dan cairan tidak banyak masuk. Nah, kemudian baru ketika naik ditekan masuk ke dalam di sini. Nah, masuk ke dalam reservoir di sini. Nah, di sini ada saklar tekanan. Kalau tekanannya naik, maka dia akan memutus aliran listrik, sehingga listrik yang dari sini, ya, ini ada saklarnya, ya, ini kabelnya. Nah, kalau dia tekanannya tinggi, maka motor listrik akan berhenti. Nah, ini tentu tingginya berapa? Nah, kalau biasanya yang dipakai adalah 10 bar, ya, 10 bar. Itu yang biasa dipakai. Prinsip kerjanya seperti ini. Jadi torak di sini diputar. Ini menggerakkan poros engkol ke tuas, ya. Tuas menggerakkan piston. Ketika dia turun, maka nyedot udara dari luar. Di sini katup di sini membuka. Nah, ketika naik, udaranya dikompres ke sana, ditekan ke sana. Ya. Nah, seperti ini banyak dipakai. Tapi kadang orang ingin tekanan yang lebih tinggi lagi. Supaya lebih tinggi, maka orang menggunakan yang tingkat 2, seperti ini. Ini akan semakin tinggi hasilnya. Gimana caranya? Di sini ada filter udara. Udara diambil dari luar, kemudian dipompa. Hasil dari pompa sini dilewatkan sini. Nah, sini ada pipa spiral. Gunanya adalah untuk membuang panas, supaya panasnya terbuang ke udara. Kemudian muter, ini diputar sampai sini, ya. Diputar, kebalik saya. Ya, ini ke sini, ya, muternya. Pipa spiralnya ke sini sampai dari sini, ya, dari atas ini ke sini dan terakhirnya masuk ke sini. Nah, di sini menjadi masukan di piston kedua. Jadi piston pertama keluar, masuk ke piston kedua. Nah, di sini akan dikompres lagi, ditekan lagi, baru masuk sini, sehingga tekanannya naik 2 kali. Di sini dari tekanan udara, naik di sini tekanan pertama, naik masuk sini lagi, naik lagi. Sehingga tekanan di sini sangat tinggi sekali. Oke, di sini sama, motor listrik, kena di sini. Nah, ini keluarannya di sini. Di sini ada katup katup emergency. Kalau seandainya di luar batas kemampuan ini, ininya akan membuka sehingga terbuang ke udara. Oke, di sini ada pembuangan air dan lain sebagainya. Oke, jadi prinsipnya seperti ini. Udara masuk dari sini, kemudian dari sini keluar ke sini, di sini didinginkan. Kenapa didinginkan? Kalau kita biasa menggunakan pompa tangan, ya, pompa tangan, udara itu kalau ditekan, maka panasnya udara, energi yang ada udara akan terbuang ke lingkungan sini.
kan terbuang ke lingkungan. Jadi sininya jadi panas. Nah, begitu masuk di sini sama, di sini panas, maka dibuang keluar. Nah, kemudian ditekan lagi, tentu tambah panas lagi. Panasnya tambah banyak lagi yang keluar. Jadi kalau tekanan naik, energi yang ada di dalam fluida akan dibuang ke lingkungan. Nah, seperti itu menyebabkan kalau ketika dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, maka energi dari luar masuk. Ini menyebabkan yang di dalam sini akhirnya jadi panas, yang di luar jadi disedot masuk ke dalam. Nah, itulah menyebabkan apa? Timbulnya embun. Makanya di sini seperti ini kalau ditekan, maka uap air yang tadinya sini berbentuk gas, kalau ditekan di sini akhirnya jadi cair. Nah, makanya airnya harus dibuang. Sama seperti ini juga, sini juga harus dibuang. Oke. Itulah pompanya. Banyak sekali pompa yang lain ya. Ada yang pakai diafragma dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenisnya macam-macam. Ya, oke. Nah, kita masuk ke FRL, yaitu filter, regulator, sama lubrikator. Di sini filter biasa saringan ya, saringan, sehingga apa? Kalau disaring akhirnya airnya, uap air akan netes ke sini. Akhirnya ngantong di sini. Nah, kalau sudah hampir penuh, maka ini ditekan, tes gitu, airnya akan keluar dari sini. Jadi seperti yang saya katakan, karena udaranya ditekan, akhirnya keluar airnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau udaranya dari tekanan tinggi ke rendah, maka energi masuk, akhirnya didinginkan. Akhirnya situasi di sekitarnya jadi dingin. Ya. Jadi dingin, akhirnya juga menimbulkan embun. Nah, kemudian di sini ada regulator. Regulator itu untuk apa? Untuk mengatur tekanan keluaran. Kita tahu kalau udara dipompa isinya banyak, tekanannya tinggi. Nah, kalau hampir habis tekanannya turun. Nah, kalau dipakai untuk menggerakkan piston, menggerakkan silinder, nanti ketika isinya banyak, silindernya cepat. Nah, kalau isinya hampir habis, silindernya pelan-pelan, kan repot seperti itu. Maka di sini harus ada regulator. Nah, regulator ini gunanya tekanan berapapun dari sana, keluarannya harus tetap stabil. Ini pengaturnya, ini adalah tekanan keluaran, bukan tekanan masukan ya. Terus kemudian lubrikator. Lubrikator ini diisi dengan minyak, apa itu pelumas ya, pelumas. Sehingga apa? Udara yang sudah bersih dari debu, dari air masuk ke sini bercampur dengan minyak. Sehingga di sini masuk ke sana, keluarannya sini berupa udara campur minyak. Sehingga nanti semua komponen-komponen yang digerakkan akan terlumasi semuanya. Tidak berkarat dan kemudian agak licin. Nah, seperti itu. Selain itu juga menutup pori-pori yang mungkin ada ya. Oke, inilah fungsi dari FRL, filter, regulator, sama lubrikator. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke katupnya atau valve ya. Macam-macam bentuk katup. Ada yang digerakkan secara manual seperti ini, pakai tuas. Jadi diputar ke sana jelek gitu. Berubah posisinya, berubah. Ada yang pakai tuas juga seperti ini. Ada yang pakai tombol, ditekan jelek gitu. On sama off bisa juga. Ini juga tombol. Ada juga, ini juga tombol ya. Ada juga yang digerakkan memakai listrik. Ini namanya solenoid. Solenoid itu yaitu magnet listrik. Sehingga kalau dia dialiri listrik, ini jadi magnet, magnetnya tertarik ke sana, katupnya berubah posisi. Oke. Nah, ini macam-macamnya lagi. Ini pakai tombol, yang manual ya. Ini pakai saklar celek gitu ya. Pakai saklar. Yang ini pakai roller namanya, roller. Nah, ini kalau tersentuh ada benda ke sana lewat atasnya celek gitu, dia akan merubah posisi di sini, merubah katup ini. Oke, kita lanjutkan.
Nah, ini ada juga yang ini pakai listrik juga ya, macam-macam. Bendanya seperti ini aslinya ya. Oke. Kita lihat di sini. Ini di bawah ini adalah masukan dari kompresor udara bertekanan. Dia akan diatur di katup sini, lewat sini atau lewat sini. Nah, bisa juga lewat sini, terus kemudian menggerakkan piston, masuk lagi lewat sini. Nah, sampai sini di mana? Dibuang lewat sini. Nah, ini adalah pembuangan ke udara bebas. Kalau digeser ke sana, maka lewat sini, masuknya lewat sini, dibuang ke sana. Kalau digeser ke sana, masuknya lewat sini, ya keluarnya lewat sini, masuk lewat sini, dibuang di sini. Nah, ini pembuangan dari sini, ini pembuangan dari sini. Ini apa ini? Kok bentuknya lain dengan ini? Ini adalah saringan. Nah, kita tahu tadi udaranya bercampur minyak. Kalau dibiarkan ke udara, maka akan terjadi pencemaran. Maka harus ada saringan seperti ini. Saringan udara, supaya apa? Minyaknya tertinggal di sini, udaranya yang bersih saja yang keluar. Oke. Terus di sini ada napel ya. Kalau kita lihat di sini, ini belum ada, belum dipasang. Ya, ini juga belum dipasang, masih sekrup saja, baut aja senai di sini ya. Ulir saja di sini. Nah, kemudian setelah dipasang napel seperti ini. Ini diputer, dimasukkan. Ini juga ada napel. Gunanya untuk apa? Pipa pneumatik atau selang ya, dimasukkan ke sini, tinggal ditancapkan, celek. Nah, itu sudah mancep, tidak bisa ditarik lagi. Nah, sehingga tidak terjadi kebocoran. Gampang sekali merangkainya, cuma tancapkan gitu saja. Tidak usah pakai alat macam-macam, tidak usah dibautkan dan lain sebagainya. Nah, melepasnya gimana? Kalau ditancapkan bisa masuk, keluarnya gimana? Nah, ini harus ditekan. Yang biru ini ditekan, celek gitu, maka pipanya bisa ditarik. Nah, ya, nanti insya Allah kita praktekkan ya. Kita buat videonya dalam benda aslinya ya. Nah, oke, kita akan coba bikin video di lab nantinya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ini katup yang digerakkan pakai tuas. Ini adalah berasal dari kompresor. Merah ini adalah bertekanan tinggi. Setelah digunakan pakai piston atau apa-apa, ya, kemudian kembalinya ke sini. Nah, kalau posisi di sini, maka keluarnya lewat sini. Nah, kalau posisinya dirubah, nah, maka keluarnya lewat sini, masuknya lewat sini. Pembuangannya tetap di sini. Oke. Nah, posisinya ada dua, posisi ke sini, sama posisi ke sini. Nah, secara lambang digambarkan seperti ini. Angka 1, ini adalah masukan dari kompresor. Ingat kalau kalian lihat benda aslinya, kok ada angka 1, berarti dia masukan dari kompresor. Jangan sampai masukkan di sini ya. Nah, nanti ngobos ya, keliru ya. Masukkannya di sini, angka 1. Nah, oke. Kemudian ada dua kamar. Nah, ini ada dua posisi. Posisinya seperti ini, sama posisinya seperti ini. Nah, ini kalau seperti ini, ketika di sini. Nah, ketika di sini, maka dari sini keluar ke sini. Dari sini keluar ke sini. Masukannya dari sini, kemudian dibuang di 3. Oke. Tapi kalau posisi seperti ini, digeser ke sana. Seakan-akan ini dipindah ke sini. Sehingga dia arahnya ke sana. Yang di sini arahnya ke sini. Maka keluarannya adalah di 2. Kemudian masuk di 4. Dibuang di 3. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, inilah. Nah, seperti ini. Nah, penggeraknya ini bisa berupa tuas, bisa berupa tadi roller,
Bisa berupa pneumatik juga, jadi ditekan udara dia geser, bisa juga. Nah, macam-macam. Ada yang pakai listrik tadi solenoid ya, kumparan ya. Oke. Nah, ini contohnya yang pakai solenoid. Ini bisa dilepas ini kalau diputer, dilepas, ini isinya cuma kumparan tok. Di sini listrik PLN ya, 1 2, sini groundnya. Nah, di sini perlu ditambah napel supaya bisa dimasuki ya. Jadi ini digerakkan pakai solenoid. Bentuknya seperti ini, bisa dilepas ini. Kalau dilepas ya cuma tuas apa? Gak ada apa-apanya di sini, ini kumparan tok. Di dalamnya sini ada magnet, bukan magnet apa ya, besi ya. Inti besi. Kemudian di sini ada yang besi yang bisa bergerak. Sehingga kalau dua-duanya dikasih medan magnet, akhirnya dua-duanya jadi magnet, akhirnya ditarik, celak gitu ya. Ada pernya juga, oke. Nah, sekarang kita ngomong ke piston, ya, oke, ke silinder. Orang biasa nyebut silinder karena bentuknya banyak yang silinder ya, emang silinder ya. Oke, ini namanya silinder. Kemudian bagian-bagiannya di sini adalah untuk udara masuk. Ini barrel ya, atau rumahnya ya. Ini adalah pistonnya. Pistonnya biasanya punya ring ya. Ringnya ini bisa berupa karet atau bisa berupa per ya. Per baja bisa juga. Di sini rod. Nah, rodnya. Nah, kemudian ini tutupnya yang atas. Ini tutup yang bawah. Nah, ini bisa dibaut seperti ini. Kalau bautnya dilepas, maka ini bisa dicopot. Oke. Ini bagian-bagiannya, macam-macam jenisnya ya, oke. Mungkin itu kita langsung saja dalam video selanjutnya kita praktekkan ke software. Selanjutnya nanti kita coba pada akhir video kita praktekkan di benda aslinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.